Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini kedatangan tamu motor masih baru ini ya, ADF dari Honda. Keluarnya itu di area fan belt itu bunyi kresek 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 kretek 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 gitu. Tadi sudah saya cek suaranya, ternyata berasal dari daerah CVT. Entah fan beltnya, entah gandanya atau apa juga belum dicek. Nanti kita bongkar sama-sama. Karena saya juga baru kali ini dapat motor ADV ini. Sebelumnya juga saya belum pernah bongkar, jadi kita bongkar sama-sama. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe video ini ya, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, yuk kita langsung ke TKP. Oke teman-teman, ini dia motornya, motor ADV 150. Keluhannya di daerah sini, di daerah CVT, bunyi suara gretek 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 gitu. Oh yang ini kirupan nih, aku lagi oleh kira motor ini, sebelumnya belum pernah, baru kali ini dapat motor ADV. Oh maaf, ini A nya hilang, harusnya ADV 150 tulisannya, tapi A nya di sini hilang. Oke, untuk memastikan suaranya seperti apa dan keluhannya bagaimana agar kalian jelas, agar kalian tahu, yuk dinyalakan bareng-bareng. Karena aku juga baru pertama kali ini dapat motor ADV, karena motor ini masih bisa dibilang masih baru ya, masih tahun-tahun inilah keluarnya, tahun 2020. Oke, kita cek, kita nyalakan dulu, kontak on. Nah, kayak ini suara nih. Tapi anehnya begitu digas, suaranya itu hilang. Tapi nanti ketika stasioner lagi, suaranya bunyi seperti ini lagi. Coba ya. Halus. Nah, perlahan bunyi krek krek. Nah gitu suaranya, ada krek-kreknya. Coba digas lagi, hilang. Tapi nanti agak lama dikit, bunyi lagi, bunyi krek-krek-krek. Nah ya wes, kurang lebih seperti itu suaranya. Aku juga belum tahu, belum pernah bongkar, baru kali ini bongkar. Jadi ayo dibongkar bareng-bareng. Oke, langsung kita bongkar. Maaf ini mungkin videonya agak panjang karena ini baru pertama kali bongkar, jadi mungkin kalian yang di rumah pingin bongkar bagaimana cara bongkarnya. Oke, aku bongkarin. Ini aku ya lagi bongkar iki rek, doae. Jadi kalau ada yang salah jangan dibully ya, karena ini baru pertama kali bongkar. Kayaknya sih mesinnya jenis kayak Vario yang baru itu ya, Vario LED yang baru, sepertinya sama deh. Oke, di sini ada kunci 8. Kayaknya pernah dibongkar ini. Enggak sih, ini ikut baut yang di sini tadi. Oh iya, baut yang di sini tadi hilang. Oke, lanjut bongkar.
bongkar satu-satu bautnya. Kalau mungkin kalian lihatnya ini kepanjangan boleh di skip, tapi kalau ingin tahu cara bongkarnya bagaimana ya nggak di skip yo, rapopo. Suka-suka hati kau. Oh, di sini ada baut nyelip. Buat kalian hati-hati, ada baut nyelip satu di sini. Ini dia bautnya. Gak kelihatan, gak ketoro. Untuk motor baru biasanya banyak baut-baut yang nyelip, yang bahkan hampir lupa kadang nggak dibuka, terus tiba-tiba susah dibuka, ternyata ada bautnya yang kurang satu. Oke, semuanya udah beres, dicek lagi satu-satu. Sini sudah. Oke, kita aduh, susahnya. Oh, palu nih aku. Ini ketinggalan. Oh, wis ya. Oke. Oh, sip. Oke, ternyata betul dugaanku. Dalamnya itu seperti Vario 150 ya. Mirip semuanya, fanbel-fanbelnya juga mirip 150. Diameter ininya kayaknya juga mirip Vario 150. Oke. Pertama yang dicek klaker sini. Kayaknya aman. Oke, kita nyalakan dulu motornya. Masih bunyi apa enggak? Kalau masih bunyi berarti daerah dalam, tapi kalau udah nggak bunyi berarti di sini, lakernya di sini yang bunyi. Oke. Tak deketin dulu kameranya biar lebih jelas. Kontak on. Oke, kelihatannya aman, nggak ada bunyi krek-krek. Coba digas. Iya, kayaknya aman. Nggak ada bunyi krok-krok, nggak ada bunyi krek-krek. Kemungkinan besar itu di daerah sininya ya bunyi ya. Oke, coba ini kita pasang, kita nyalakan lagi, apakah bunyi atau enggak. Kalau masih bunyi berarti bisa dipastikan yang ininya, klaker yang ini yang kalah. Oke, kita pasang baut dulu satu. Ini hanya untuk memastikan apakah laker kuningan yang kalah atau bagaimana. Kontak on. Oke. Iya. Sudah bisa dipastikan itu lakernya yang kalah ya. Oh. Kasar sekali di sini. Krok gitu. Oke, kita coba kita buka ya. Nah, dikendorin dikit, suaranya berubah, hilang. Tapi gitu dirapetin, bunyi. Kita kendorin dikit.
Wah, berubah ya suaranya. Nah, halus halus halus, terus keretak-keretak ya. Oke. Oke, bisa dipastikan tadi itu lakernya yang ada kuningannya tadi itu yang kalah. Kenapa bisa dikatakan begitu? Tunggu, tak lepas dulu. Kelaker ini yang kalah. Kenapa bisa kelaker yang ini yang divonis yang kalah? Karena begitu ditancapin sini, kuningan ini masuk ke daerah bos ini ya. Jadi jika ada tekanan terlalu menekan, maka lakernya ini, jika kena tekanan maka lakernya ini akan terlalu mendorong ke dalam. Jadi lakernya tertekan, jadi bunyi krek 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 gitu. Tapi ketika dikendorin otomatis ini agak keluar gini, otomatis lakernya agak renggang. Nah, ketika lakernya renggang, pinggir ini, tunggu. Nah, pinggiran ini udah oblak sama yang kuningannya yang di sini. Udah oblak. Oke, maaf tadi terputus, ada sedikit tamu tadi. Jadi harus benerin motor yang lain dulu baru buat tutorial lagi. Oke, sekarang lanjut lagi buat tutorialnya. Oh ya, tadi sampai mana ya? Sampai, oke, saya ulangin lagi aja. Ini tadi di sini berhubung ininya dirapetin, bautnya dirapetin, seret, otomatis tutup di sini tadi dorong, jadi kelaker yang di sini itu tertekan maju ke dalam sana, akhirnya bunyi keretak gitu. Ketika bautnya dilonggarin, otomatis ini agak longgar, sedikit keluar ke sini ya, tapi nggak banyak sih, paling nggak agak longgar. Nah, begitu dilonggarin dia bunyi lagi kletek gitu, karena kuningan, karena yang kuningan ini, anggap aja ini kuningannya tadi ya, kuningannya ini begitu masuk sini dia itu kocak. Ketika dirapetin nekan ke sana, dia bener nggak kocak, tapi gotri apa ya namanya, di dalam sini ada bunderan, ada bulat-bulat gitu. Kalau di sini namanya gotri ya. Itu tertekan, dia juga bunyi ketek gitu. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya itu ya harus diganti. Kalau misalkan nggak diganti bagaimana ya? Nggak masalah. Kalau nggak diganti pun itu tak masalah. Paling cuma suara aja sih. Kalau untuk efek motornya nanti rusak atau apa atau sepengalaman saya itu, sepengetahuan saya itu nggak akan berakibat fatal pada motor kalian. Tapi alangkah baiknya diganti sih. Tapi kalau nggak diganti pun tidak apa-apa. Misalkan dalam keadaan kepepet atau apapun nggak diganti pun tidak apa-apa. Tapi bukan berarti kalau itu nggak harus diganti, enggak loh, harus diganti, tapi jangka waktu yang lama itu nggak masalah gitu. Misalkan bunyinya sekarang diganti tahun depan ya nggak masalah. Oke, berhubung ini motornya ini nanti akan dijual sama orangnya, maksudnya mau dijual lagi sama orangnya. Orangnya tadi pesen kalau bisa sebisa mungkin diakalin aja bang. Kalau bisa tanpa mengeluarkan tanpa beli spare part. Nanti untuk sementara nanti kita kasih stempet, kita tes, kita pasang hasilnya seperti apa. Jika hasilnya suaranya bisa hilang, kalian boleh mencobanya di rumah. Tapi kalau suaranya nggak bisa hilang, buat kalian owner, para pemilik motor, saran saya mending diganti. Tapi andai kata pun nggak diganti sekarang, maksudnya nggak langsung diganti pun tak masalah, diganti tahun depan atau bulan depan itu pun tak masalah. Oke, mungkin kalau diganti tahun depan paling suaranya tambah kasar, risih di telinga gitu aja. Tapi untuk efek yang lain-lainnya kayaknya nggak berakibat fatal deh. Oke, langsung saja kita kasih stempet. Kita buka dulu kancingannya, kita kasih stempet, terus kita pasang lagi, kita lihat hasilnya. Oke, kita lepas dulu kancingannya. Seperti ini kancingannya. Kalau kalian di rumah ada tang snap ring atau tang apa namanya ya,
ya snap ring namanya ya, tang cucut, bukan tang cucut sih, tang snap ring. Kalian bisa gunakan tang snap ring. Berhubung tang snap ring saya itu rusak, jadi saya pakai alat seadanya. Agak susah memang karena harusnya pakai tang snap ring ya, seperti ini. Dilepas dulu kancingannya, terus di sini tuh ada plastiknya. Biasanya ini kering. Ya beneran kering. Nah, yang saya maksud tadi bulat-bulat itu yang seperti ini teman-teman. Di dalamnya ini kalau tertekan, kena tekanan, dia itu bunyi. Tapi kalau longgar, dia nggak bunyi. Tapi yang bunyi itu yang ini tadi, yang kuningan, karena di dalamnya itu kocak. Nah, di dalam yang bos nah, bos yang ini bukan bos, ini namanya Asia namanya ya. Yang as ini masuk dalam sini dan dia itu kocak, kelak gitu. Itu karo kendor. Tapi kalau dirapetin bautnya, dia itu rapet. Tapi yang ini yang bunyi. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita cari stempet dulu. Thread. Kita kasih stempet. Kasih stempet ya biasa aja ya, nggak usah banyak-banyak. Yang penting stempetnya masuk ke dalam. Oke teman-teman, sekali lagi karena motor ini mau dijual, jadi orangnya nggak mau keluar biaya banyak-banyak. Kalau bisa nggak usah ganti part, diakalin aja lah, karena motornya toh mau dijual. Jadi kita stempet, kita uji coba dulu. Ditutup lagi pakai tutupnya. Oke. Nah, seperti ini. Kameranya kurang jelas teman-teman ya, karena di sini tuh posisinya itu mendung karena malu mas bro, di kampung mas bro. Oh ini adem. Nah, jangan lupa pasang snap ringnya tadi, kancingan snap ring. Ya iki susah lek untuk kampung, peralatan kurang, pakai alat seadanya, sebisanya. Oke, sip. Oke, langsung saja kita pasang. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Yuk dipasang. Oke, sip, mantap. Oke, seperti tadi dibaut satu dulu untuk memastikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kamera saya geser dikit agar kabel mikrofonnya saya nyampe. Oke. Oke, suaranya udah mending lah daripada tadi. Tadi keretak gitu. Tapi untuk masalah awet enggaknya, mungkin kalau stempetnya hilang mungkin ya bunyi lagi ya. Tapi kalau bisa sih kalian ganti aja. Kalau bisa sih kalian di rumah kalian ganti aja partnya. Tapi kalau ada darurat ya nggak diganti, nggak apa-apa, itu terserah, tergantung cuan kalian semua. Oke, demikian video singkat dari saya. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Oke.